Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 14 ayat 1-6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Injil hari ini, Yohanes bab 14 ayat 1-6. Hidup damai dan tenang menjadi impian bagi banyak orang. Damai dan tenang dalam arti kebutuhan hidup baik fisik maupun psikis terpenuhi. Cita-cita umum yang diimpikan oleh banyak orang adalah masa kecil yang penuh suka, dewasa yang kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Apakah ini mungkin? Mungkin saja sejauh kita mau menghidupi hidup ini dengan tidak gelisah, atau berani mempunyai sikap berani mengatakan, "Cukup." Kegelisahan seringkali menjadi penyebab utama di mana seseorang tidak mengalami damai dan sukacita. Kegelisahan menjadi penyakit sebagian besar manusia di dalam menghadapi kehidupannya. Kegelisahan sangat dekat kaitannya dengan persoalan kekhawatiran. Hati yang khawatir menyebabkan hidup seseorang selalu berada dalam situasi bahaya. Ketika mengendarai mobil atau motor, jika hatinya dipenuhi kekhawatiran, ia berada di ambang bahaya. Gelisah dan khawatir merupakan persoalan yang bersumber dari hati. Mungkin saja hati itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar diri. Namun yang jauh lebih menentukan adalah dari dalam diri. Sama-sama seseorang menghadapi bahaya bencana alam, tetapi outputnya berbeda karena ada orang yang begitu khawatir atas bahaya itu, dan ada juga orang yang bisa menghadapi situasi itu dengan tenang. Orang yang begitu khawatir dan gelisah dalam menghadapi anjing yang galak, hampir bisa dipastikan dia malah justru akan digigit oleh anjing itu. Tetapi orang yang tenang, bisa dengan mudah mengatasi bahaya itu. Demikian juga dengan hidup, kekhawatiran dan kegelisahan akan membawa kita pada situasi bahaya yang lebih besar. Memang hidup kita penuh tantangan, namun Yesus mengingatkan kita supaya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yesus melihat kegelisahan menjadi masalah besar yang dialami oleh setiap orang. Masalah kecil jika disikapi dengan kegelisahan yang berlebihan, justru akan menjadi masalah yang besar. Sebaliknya, masalah besar jika kita hadapi dengan ketenangan, akan membawa kita pada solusi yang baik, sehingga masalah itu seperti menjadi masalah kecil. Dalam konteks perikopah hari ini, lebih dalam Yesus mengajak kita untuk tidak gelisah akan janji keselamatan yang kita terima. Janji keselamatan, yakni kehidupan kekal sudah diberikan kepada kita. Hanya saja seringkali kegelisahan hati kita menyebabkan kita malah justru menjauh dari pemenuhan janji itu.
Kegelisahan itu justru menjauhkan diri kita dari rahmat Allah yang menyelamatkan. Kita tidak perlu gelisah jika kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena kegelisahan, banyak orang yang mengandalkan keselamatan hidupnya pada benda-benda atau makhluk-makhluk yang sebenarnya sama sekali tidak bisa memberi keselamatan. Karena khawatir akan hidupnya, tidak sedikit orang yang mengumpulkan harta benda bagi dirinya sendiri, namun lupa pada sesamanya yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Rasul Thomas menjadi salah satu gambaran sikap kegelisahan. Karena gelisah kemudian ia bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dalam kisah kebangkitan, ia adalah murid yang tidak percaya sebelum melihat Yesus yang bangkit dengan mencucukkan tangan di bekas luka-luka Yesus. Namun pada akhirnya ia sampai pada sikap, "Ya Tuhanku, dan Allahku." Dan persis sikap itulah yang seperti dikehendaki Yesus, percaya pada Allah dan percaya padanya. Janji keselamatan kekal dari Bapa diberikan Yesus kepada kita. Yesus yang menjadi jaminan janji keselamatan itu. Ia sendirilah yang menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Hanya sekarang yang kita perlukan adalah sikap percaya yang serius. Kegelisahan menunjukkan bahwa kepercayaan kita belum serius. Terlebih apabila kita masih mengandalkan benda-benda tertentu, yang menjadi pegangan hidup kita. Sebagai orang beriman, kita mempunyai satu pegangan hidup, dan itu satu-satunya, tidak ada yang lain, yakni Yesus Kristus yang adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk meninggalkan pegangan-pegangan hidup kami yang fana. Ajarilah kami untuk percaya seutuhnya pada kasih dan penyertaan-Mu. Ajarilah kami untuk tidak gelisah atas keselamatan hidup kami. Semoga kami semakin mampu membangun kepercayaan yang lebih sungguh di dalam nama-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk lepas dari kelekatan-kelekatan hidup kami yang tidak membuat kami sampai kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.